Halo, perkenalkan nama saya Stefan Indramer dengan NIM 1030724000070. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan soal sub JLO 0312 kalkulus lanjut. Jadi untuk nomor 1 saya akan melihat soalnya dulu. Setiap langkah menjadi pada pada soal nomor 1 dia meminta kita untuk menentukan luas lingkaran dan menentukan luas segitiga. Oke, kita akan mengerjakan untuk nomor 1. Oke, jadi untuk nomor 1 tuh dia meminta menghitung total luas lingkaran. Oke, nomor 1. Jadi jadi jumlah lingkaran dari 1 sampai ke n dia jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 6 sampai tambah ke n, jadi sama dengan n kurung n ditambah 1/2. Jadi setelah kita mendapat jumlah lingkaran dari 1 ke n, kita akan menghitung untuk langkah selanjutnya. Kita menghitung luas total lingkaran AN. Ya benar, AN. Jadi 1, maka luas lingkaran berarti Pi dikali R kuadrat sama dengan Pi dikali 1 kuadrat sama dengan Pi. Oke. Oke, berarti karena total lingkarannya adalah n tambah 1/2, maka luas total lingkaran AN itu sama dengan n kurung n ditambah 1/2 dikali n. Oke, kelihatan nggak ya? Suara saya apa kedengaran? Saya terus ini. Oke, ya kelihatan nggak ya? Oke, tadi sampai menghitung luas segitiga. Oke, lalu untuk langkah selanjutnya kita menghitung segitiga sama sisinya, yaitu rumus segitiga sama sisi itu di luas itu akar 3/4 dikali sisi kuadrat. Lalu kita substitusi sisi 2n. Oke, berarti bn akar 3/4. 4 yang dapat dari rumus
segitiga sama sisi tadi. Jadi akar 3/4 itu dikali 2 N kuadrat sama dengan akar 3/4 dikali 4 N kuadrat. Itu sama dengan akar 3 dikali N kuadrat. Nah, setelah kita substitusi sisi 2N, lalu kita menghitung limitnya, menghitung perbandingan limitnya. Lalu kalau 4 itu berarti AN per BN sama dengan N ditambah 1/2 dikali Pi per akar 3 N kuadrat sama dengan N ditambah 1 Pi per 2 akar 3 N kuadrat sama dengan N ditambah 1 Pi per 2/3 N. Jadi limit saat N mendekati tak hingga berarti limit mendekati N tak hingga N ditambah 1 Pi per 2/3 N dari hasil hitung limit tadi sama dengan Pi per 2/3 dikali limit N mendekati tak hingga. Oke. Lalu dikali lagi 1 tambah 1 per N, benar? 1 per N, ya benar, sama dengan Pi per 2/3 per 2 akar 3 dikali 1 sama dengan Pi per 2 akar 3. Limit N mendekati tak hingga yaitu AN per BN sama dengan Pi per 2 akar 3. Jadi untuk soal nomor 1, untuk luas dari lingkaran tersebut adalah Pi akar 2/3. Betul nggak ya? Oke. Untuk soal selanjutnya, diketahui fungsi fx sama dengan ln 2 tambah x, hitunglah f0, f1 0, f2 0, f3 0, f4 0. Tuliskan deret Maclaurin untuk fx. Tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada 2. Oke, untuk soal nomor 2 dia meminta untuk menentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada fx ln2 tambah x. Oke. Berarti 4 kan 6.
Berarti untuk langkah pertama, oke, untuk soal nomor 2, yaitu langkah pertamanya adalah kita menghitung turunannya ya. Hitung turunannya dulu. Setelah itu deret Maclaurin. Oke. Untuk tuliskan. Oke, untuk langkah pertama kita menentukan turunannya ya. Untuk langkah pertama kita menentukan turunan. Jadi turunannya hitunglah. Oh ya. Jadi fx itu sama dengan ln 2 ditambah x. Jadi untuk yang pertama yaitu f0 sama dengan ln 2. Yang kedua yaitu f1x sama dengan 1/2. Lalu f2x sama dengan 1/4. f3x sama dengan 1/4. Benar ya. Lalu yang keempat f4 x sama dengan min 3/8. Lalu yang terakhir f5 x sama dengan 3/4. Oke. Lalu yang kedua deret Maclaurin untuk fx. Oh, berarti kita butuh rumus deret Maclaurin nih. Oke. Rumus Maclaurin itu fx sama dengan f0 ditambah f10 x ditambah f20 x2 per 2 faktorial ditambah f3 0 x3 per 3 faktorial ditambah f4 0 x4 per 4 faktorial sampai seterusnya. Dia akan bertambah terus, kayak f4 nya bertambah sama x3 nya bertambah dan 3 faktorial terus bertambah sampai tak hingga. Lalu kita substitusi yaitu fx sama dengan ln 2 ditambah 1/2x ditambah min 1/4 x2 per 2 ditambah 1/4 x3 per 6 ditambah min 3/8 x4 per 24 sampai seterusnya. Lalu kita sederhanakan koefisiensi. Kita sederhanakan koefisiensinya, yaitu yang tadi fx sama dengan ln 2 ditambah x per 2 minus x2 per 8 ditambah x3 per 24 ditambah x4 per 64 tambah x5 per 160 ditambah seterusnya sampai dia terus bertambah. Lalu yang ketiga
tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada. Berarti untuk yang ketiga kita menentukan selang kekonvergenan. Jadi kita menguji ujung dari deretnya nanti ya. Nih. Berarti fx sama dengan ln 2 ditambah x sama dengan ln 2 ditambah 2 tambah ln 1 x per 2. Oke, berarti karena ln ln 1 tambah 2 memiliki deret z min z kuadrat per 2 ditambah z pangkat 3 per 3, maka deretnya itu akan konvergen kalau si z itu kurang dari 1 atau x per 2 itu kurang dari 1, maka x kurang dari 2. Jadi interval awalnya itu sebelum deret konvergen ya min 2 kurang dari x, terus kurang dari 2. Nah, ini berarti kita yang keempat kita uji intervalnya. Oke, uji x sama dengan 2. Jadi yang kita uji itu ada 2, yaitu ada uji x sama dengan 2 sama uji x sama dengan min 2. Oke, yang pertama itu kita uji x sama dengan 2-nya tuh. Itu ada fx sama dengan ln 4. Maka deretnya menjadi alfa min 1 n pangkat n ditambah 1 per n. Lalu dia konvergen. Yang kedua, uji x sama dengan min 2-nya. Deretnya menjadi alfa 1 per n. Dia menjadi divergen. Oke. Jadi selang konvergensi dari deret Maclaurin untuk ln 2 ditambah x adalah 2 min 2. Berarti min 2. Oke. Berarti sudah cukup. Oke. Untuk tugasnya sudah selesai. Cukup sekian. Cukup sekian dari saya, Stefan Indramer. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.